Nah, kemungkinan ini ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Bayangkan, padahal juga Pak Jokowi baru ya sekitar 3 bulan purna tugas dari jabatan presiden. Tetapi akhir-akhir ini fenomena perpolitikan atau bahkan sorotan media-media asing ke Pak Jokowi sangat wow sekali. Sangat berbeda dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan Pak Prabowo Subianto itu masuk 10 tokoh paling berpengaruh di dunia. Sangat berbeda sekali dengan mantan Presiden ke-7 Jokowi dengan manuver-manuvernya pada saat Pilpres dan bahkan Pilkada yang lalu. Terlihat YLBHI bahkan juga menyebut ada 10 faktor Jokowi layak disebut pemimpin korup serta melanggar hukum dan HAM terorganisir. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, misalkan Pak Prabowo Subianto sebelum 100 hari kerja saja bahkan juga sudah masuk 10 pemimpin dunia yang bakal berpengaruh di 2025. Ini sangat mengejutkan sekali ya, dimana Pak Prabowo Subianto menurut saya sih setiap kebijakannya selalu mendengar aspirasi dari masyarakat, selalu mendengar keluh kesah dari masyarakat. Terbuktilah PPN 12% juga dibatalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Menurut saya ini adalah kebijakan yang sangat keren sekali dari Pak Prabowo, benar-benar mendengar keluh kesah dari rakyatnya ya. Sangat berbeda sekali dengan mantan Presiden ke-7. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah, diakui di dalam dan di luar negeri Pak Jokowi luar biasa. YLBHI 10 faktor Jokowi layak disebut pemimpin korup dan pelanggar hukum dan HAM terorganisir. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, dari investigasi jurnalis dari OCRP pada saat lalu juga merilis tidaknya Pak Jokowi itu ternyata masuk urutan nomor 3 pemimpin terkorup di dunia. Itu juga sangat mengejutkan sekali ya. Ditambah lagi ada YLBHI bahkan merilis ada 10 faktor Jokowi layak disebut pemimpin korup serta melanggar hukum dan HAM terorganisir. Nah, kalau kita lihat dari ringkasan di sini ya, yaitu nomor 1 pelemahan KPK secara sistematis, 2 revisi undang-undang pertambangan mineral dan batu bara 2020, 3 omnibus law dan mengabaikan check and balance, 4 rezim nihil meritokrasi. Ya, meritokrasi inilah yang menurut saya ya setidaknya bisa mempengaruh semua kebijakan-kebijakan yang diambil ya, karena meritokrasi seharusnya berjalan ya. Menghidupkan kembali dui fungsi militer, 6 badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan, 7 intelijen untuk kepentingan politik, 8 represi dan kriminalisasi, 9 proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat, 10 nepotisme kekuasaan. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ini benar kalau kelemahan KPK itu sudah terlihat pada saat dipimpin oleh Firly Bahuri ya, dan revisi undang-undang pertambangan mineral itu juga sangat terlihat sekali ya. Omnibus law mengabaikan check and balance, memang ya meritokrasi itu sangat ketara sekali lah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Tiba-tiba menjadi ini, menjadi itu, menjadi wah sangat wow sekali lah. Padahal meritokrasi itu sangat penting sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, nah bahkan juga dari CNN Indonesia, Presiden Prabowo masuk 10 pemimpin dunia bakal berpengaruh di 2025. Saya juga penasaran sih beritanya seperti apa ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masuk daftar 10 pemimpin dunia yang dianggap akan berpengaruh di 2025 versi media Singapura Straits Times. Mereka merilis laporan berjudul Mengenal 10 Pemimpin Dunia yang Perlu Diperhatikan pada 2025 pada Sabtu 4 Januari dari Donald Trump, Xi Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin. Para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia. Demikian laporan media tersebut. Dalam laporan tersebut, Straits Times mengurai peran para pemimpin negara di kancah global, kebijakan luar negeri yang diambil hingga cara mereka menghadapi tahun baru. Media itu bahkan menjuluki Prabowo Presiden kebijakan luar negeri pertama Indonesia saat menggambarkan soal kepemimpinan regional. Straits Times juga menyoroti lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara kurang dari sebulan usai dilantik menjadi presiden. Pada November 2024, Prabowo mengunjungi Cina, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.
Di Cina, Prabowo bertemu Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Parlemen. Mereka sepakat memperkuat kerjasama kedua negara di bidang ekonomi hingga pertahanan. Usai dari negeri tirai bambu, Prabowo ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Setelah itu, dia lanjut menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Peru dan pelaksanaan sejumlah pertemuan bilateral, kemudian menghadiri KTT G20 di Brasil. Ya, seperti itulah. Jadi sangat wow sekali, sangat berbanding terbalik ya, setidaknya ketika mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi setelah 3 bulan tidak menjabat sebagai presiden, bahkan banyak media-media yang menyebut Pak Jokowi adalah presiden terkorup dan lain sebagainya. Saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa juga ya. Dari Jakarta1.com, menutup tahun 2024, salah satu organisasi nirlaba bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCRP) merilis daftar nominasi orang yang dinilai berkontribusi besar dalam memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Kendati demikian, YLBHI memandang bahwa label tokoh paling koruptif sepanjang tahun 2024 yang dirilis oleh OCRP memiliki dasar kuat. YLBHI melihat setidaknya ada 10 faktor Jokowi layak disebut sebagai koruptor, yaitu sebagai berikut: pelemahan KPK. Nah, ini juga banyak sekali. Kalau tanya-tanya bukti-buktinya, seharusnya ada KPK yang bergerak setidaknya. Revisi undang-undang pertambangan mineral dan batu bara, selain dalam proses pembentukannya tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna. LBH Padang 2020 mencatat ada 4 poin krusial dalam revisi ini. Pertama, sentralisasi penguasaan mineral dan batu bara yang menyebabkan akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dan kontrol masyarakat terhadap penguasaan pertambangan dan lain sebagainya. Bahkan ada 10 ya di sini. Nah, sangat berbeda sekali dengan Pak Prabowo Subianto, bahkan masuk tokoh pemimpin, masuk 10 tokoh pemimpin di dunia yang sangat berpengaruh. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya, banyak yang setuju ataukah banyak yang tak setuju. Dari Antono Putra, mau 10 poin atau 20 poin sekalipun, para booster dan ceboker Pak Mul gak akan percaya, Mbak. Yang mereka percaya adalah PDI Perjuangan yang selalu salah. Pendukungnya yang gila kuadrat tetap menganggap Mulyono adalah berhala. Wah, dalam negeri sudah memuat dosa yang masif, korupsi PDIP yang ngotot melemahan KPK, PDIP, dan basernya. Nah, dari sini saya juga masih ingat ya, bahkan Ibu Megawati itu pada saat lalu mengkritik KPK seharusnya dibubarkan saja dan lain sebagainya. Yang nepotisme PDIP tanpa pemilihan langsung dan lain-lain yang disalahkan Pak Jokowi. Ya, seperti itulah. Ini isu buatan kaum sakit hati. Cul wes berhenti. Ya, seperti itulah. Pollingnya OCRP Jokowi nomor 2. Ya, seperti itulah. Bahas ini kali rame. Ya, Jokowi juga berusaha hukum Mahkamah Konstitusi, demokrasi, etika, dan moral. Ya, memang itu fakta ya. Pada saat lalu ya, setidaknya 1 tahun menjelang Jokowi purna tugas, banyak setidaknya peraturan perundang-undangan yang tiba-tiba dirubah dan lain sebagainya lah. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.